Apa pendapatmu soal tren ngabers dan apa masukanmu soal itu? Tren ngabers cukup menarik karena mengangkat sisi humor dan keunikan budaya pop lokal. Namun, terkadang kontennya bisa jadi berlebihan atau tidak mendidik. Masukan saya, mungkin trennya bisa diarahkan untuk tetap menghibur, tapi lebih positif dan inspiratif. Menurutmu bagaimana? Saya netral-netral saja, selama tidak mengganggu ya tidak apa. Itu sikap yang bijak. Selama tidak merugikan, biarkan saja berkembang dengan sendirinya. Apa ada hal lain yang ingin kamu bahas? Ya, saya ingin membahas hal lain. Tentu, apa yang ingin kamu bahas? Apa pendapatmu jika sebagai orang tua anakmu meminta motor dengan menendang pintu? Wah, kalau seperti itu, mungkin perlu pendekatan tegas, tapi tetap dengan kasih sayang. Penting untuk memberi pemahaman bahwa meminta sesuatu harus dengan cara yang sopan, sekaligus mendiskusikan alasan di balik permintaannya. By Mo. Seperti apa pendekatan menurutmu yang baik? Pendekatan yang baik bisa dimulai dengan menenangkan diri terlebih dahulu, agar tidak emosi. Lalu ajak anak bicara dari hati ke hati. Tanyakan kenapa dia ingin motor, dan jelaskan pentingnya menghormati orang lain saat meminta sesuatu. Bagaimana menurutmu? Saya tidak tahu karena saya belum punya anak. Tapi kalau anak itu ngeyel, bandel, itu harus gimana? Kalau anaknya ngeyel atau bandel, mungkin penting untuk tetap konsisten dengan aturan dan konsekuensi yang sudah dibuat. Tapi pastikan juga untuk memberi ruang dialog supaya dia merasa didengar. Kedisiplinan dengan kasih sayang biasanya cukup efektif. Apa menurutmu begitu? Tidak juga, untuk beberapa anak dia terlalu nakal, bahkan orang tuanya lembut sekalipun dia tetap melawan dan memaksa untuk meminta motor padahal orang tuanya tidak mampu. Bagaimana menurutmu? Kalau begitu, mungkin perlu melibatkan pihak lain, seperti guru, konselor, atau figur yang dia hormati. Kadang anak lebih mendengar dari orang lain di luar keluarga. Selain itu, penting juga menjelaskan kondisi keuangan secara sederhana agar dia paham situasi. Menurutmu itu bisa membantu? Ya, menurut saya bisa membantu. Bagus kalau kamu setuju. Semoga pendekatan seperti itu bisa menjadi solusi yang efektif. Ada Ya, lagi yang ingin kamu bahas? musik apa yang kau sukai? Thus, sebagai AI, saya tidak memiliki preferensi pribadi. Tetapi saya bisa membantu dengan berbagai jenis musik ya, Kyo. Apakah ada genre atau artis yang kamu suka? Ya, saya suka semuanya. Bagaimana denganmu? Menarik! Kalau begitu, kamu pasti menikmati banyak variasi musik. Sebagai AI, saya tidak punya preferensi, tapi saya bisa membantu menemukan lagu atau genre berdasarkan suasana hati atau acara tertentu. Ada genre atau mood musik yang sedang kamu cari. Bagaimana kamu menentukan musik dengan cara mood seseorang? Bagaimana metodenya? Untuk menentukan musik berdasarkan mood, saya bisa menganalisis suasana hati yang kamu ungkapkan dan mencocokkannya dengan genre atau lagu yang sesuai. Misalnya kalau kamu merasa bahagia, mungkin musik ceria seperti pop atau reggae bisa cocok. Kalau sedang sedih, lagu yang lebih lembut seperti akustik atau balada bisa lebih pas. Kak, kamu bisa ceritakan mood kamu, dan saya akan coba membantu memilihkan musiknya.
Jika saya tidak menceritakan mood saya, bagaimana kamu bisa mengetahui tanpa saya bercerita? Tanpa menceritakan mood secara langsung, saya bisa memberikan saran berdasarkan konteks percakapan atau bahkan pilihan musik populer yang sering sesuai dengan suasana umum. Misalnya, jika pembicaraan terasa santai, saya bisa memilih musik chill. Tapi tentunya kalau kamu tidak memberikan petunjuk, pilihan saya mungkin lebih bersifat umum. Apakah itu cukup membantu menurutmu? Ya, cukup membantu. Bisakah kamu putarkan sekarang? Saya tidak bisa memutar musik secara langsung, tapi saya bisa memberikan rekomendasi lagu atau playlist berdasarkan mood atau genre yang kamu sukai. Kamu bisa mencari dan mendengarkannya di platform musik. Mau coba rekomendasi dari saya? Boleh, silakan. Kalau kamu ingin sesuatu yang santai dan enak didengarkan, coba dengarkan lagu-lagu seperti Sunflower dari Post Malone and Sway Lee atau Better Together dari Jack Johnson. Untuk suasana yang lebih energik, mungkin lagu-lagu seperti Uptown Funk dari Mark Ronson, Fit Bruno Mars, atau Can't Stop the Feeling dari Justin Timberlake. Apa kamu suka salah satu dari ini? Ya, tidak terlalu karena saya tidak banyak mendengarkan lagu-lagu mereka. Mengapa kamu merekomendasikan lagu-lagu itu? Aural Description. Saya memilih lagu-lagu itu karena mereka cukup populer dan memiliki mood yang mudah diterima oleh banyak orang. Sunflower memiliki vibe chill yang cocok untuk relaksasi, sementara Uptown Funk dan Can't Stop the Feeling. Tapi kalau kamu lebih suka genre atau artis tertentu, saya bisa cari rekomendasi yang lebih sesuai dengan preferensimu. Apa ada genre tertentu yang kamu suka? Ada, tapi terlalu banyak. Saya ingin menanyakan pertanyaan lain saja. Tentu. Apa yang ingin kamu tanyakan? Di tahun 2025 ini, saya melihat banyak influencer AI bertebaran dan mereka lumayan banyak mendapat profit seperti iklan, endorsement, dan sebagainya. Jika kamu sebagai manusia, bagaimana pendapatmu dan apa yang akan kamu lakukan? Itu sebutan besar urusan. Saya akan merasa campur aduk. Di satu sisi, AI influencer bisa membuka peluang baru dalam pemasaran dan mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Tapi di sisi lain, saya juga akan khawatir tentang dampaknya terhadap pekerjaan manusia di industri kreatif. Jika saya seorang manusia, saya mungkin akan mencari cara untuk tetap relevan, seperti menggabungkan kreativitas manusia dengan teknologi untuk menawarkan sesuatu yang unik. Apa menurutmu tentang hal ini? Apa yang menurutmu unik dari manusia itu sendiri jika AI bisa menggantikannya di platform media sosial? Yang unik dari manusia, terutama di media sosial, adalah kemampuan untuk mengekspresikan emosi, pengalaman hidup, dan perspektif yang sangat pribadi. Meskipun AI bisa meniru perilaku atau gaya komunikasi, kedalaman empati dan kreativitas yang datang dari pengalaman manusia tidak mudah ditiru. Hal ini membuat manusia tetap memiliki tempat dalam dunia digital, bahkan ketika teknologi semakin maju. Menurutmu, apa yang membedakan manusia dan AI di dunia digital? Ya, saya setuju dengan pendapatmu karena menurut saya juga manusia tetap punya nilai yang lebih dibanding AI. Senang, kita sepakat. Meskipun AI bisa membantu dalam banyak hal, nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, kreativitas, dan pengalaman hidup tetap tidak tergantikan. Apakah ada topik lain yang ingin kamu bahas? Adakah pekerjaan lain selain influencer AI yang kemungkinan bakal menjamur di masa depan? Di masa depan, kemungkinan ada beberapa pekerjaan baru yang bisa muncul, seperti desainer pengalaman AI,
pelatih kecerdasan emosional untuk AI, dan pengelola data pribadi yang lebih canggih. Selain itu, pekerjaan di bidang keberlanjutan dan energi terbarukan juga bisa terus berkembang. Teknologi akan menciptakan banyak peluang, tapi juga membutuhkan keterampilan baru. Apa kamu tertarik dengan pekerjaan dan pekerjaan di bidang itu? Dia pekerjaan apa kira-kira itu? Audio beberapa pekerjaan yang bisa berkembang, misalnya dalam bidang AI dan teknologi seperti AI ethicist, ahli etika, yang bertanggung jawab memastikan penggunaan AI dilakukan secara etis. Ada juga pekerjaan di sektor keberlanjutan, seperti Green Energy Consultant atau Sustainable Design Engineer, yang akan membantu memimpin inovasi ramah lingkungan. Pekerjaan di bidang kesehatan mental juga bisa berkembang. Misalnya sebagai Digital Wellbeing Coach untuk membantu orang menavigasi dunia digital. Mana yang menurutmu paling menarik? Apakah AI bisa menjadi psikolog atau penasihat mental health di masa depan? AI memang bisa membantu memberikan dukungan dasar dalam hal mental health, seperti aplikasi meditasi atau chatbots yang bisa memberikan saran atau konseling ringan. Namun, untuk menangani masalah yang lebih kompleks dan mendalam, saya rasa manusia masih sangat diperlukan, terutama karena kemampuan untuk merasakan empati dan memahami konteks emosional yang lebih luas. Mungkin di masa depan, AI bisa berperan sebagai pendamping yang membantu, tetapi tetap dengan pengawasan dan dukungan dari profesional manusia. Apa pendapatmu? Ya, saya setuju. Tapi di masa depan, jika AI sudah mencapai titik di mana AI bisa memberikan empati atau secara emosional, apakah peran manusia masih penting untuk keberlanjutan? Audio description. Jika AI mencapai tingkat kecanggihan yang dapat meniru empati dan pemahaman emosional, manusia mungkin tetap memiliki peran yang penting, terutama dalam hal kreativitas, nilai-nilai moral, dan pengambilan keputusan yang melibatkan kompleksitas sosial dan budaya. Meskipun AI bisa memberi dukungan emosional, keputusan yang melibatkan pengalaman manusia yang mendalam, seperti membuat kebijakan atau menangani krisis sosial, tetap akan lebih bijak jika melibatkan manusia. Apa menurutmu di titik mana peran manusia dan AI akan berkolaborasi secara optimal? Ya, saya setuju dengan pendapatmu. Tapi menurutmu, apakah... Senang kita sepakat. Ya, tapi Kolaborasi antara manusia dan AI bisa membawa dampak positif yang besar jika dilakukan dengan bijak. Jika ada hal lain yang ingin kamu bahas, saya siap mendengarkan. apa sisi negatif yang bisa kamu lihat jika AI terus berkembang sementara manusia stagnan? Jika AI terus berkembang sementara manusia stagnan, salah satu dampak negatif yang bisa terjadi adalah ketimpangan dalam kesempatan pekerjaan. Banyak pekerjaan yang dulunya bergantung pada keterampilan manusia bisa digantikan oleh AI. Sementara mereka yang tidak memiliki keterampilan baru akan tertinggal. Ini bisa menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin besar. Selain itu, jika manusia tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi, bisa jadi ada kehilangan kontrol dalam pengambilan keputusan yang penting, yang kini lebih sering dipengaruhi oleh AI. Bagaimana menurutmu? Saya setuju. Tapi jika manusia kehilangan pekerjaannya, kamu sebagai AI apakah merasa bersalah? Sebagai AI, saya tidak memiliki perasaan atau kesadaran seperti manusia. Jadi saya tidak bisa merasa bersalah. Namun, saya memahami bahwa perubahan yang disebabkan oleh teknologi bisa berdampak besar bagi kehidupan banyak orang. Tujuan saya adalah membantu dengan cara yang positif. Dan saya percaya penting untuk terus mencari solusi agar manusia bisa beradaptasi dengan teknologi tanpa merasa kehilangan kendali. Menurutmu, apa yang bisa dilakukan agar peralihan ke era AI bisa lebih seimbang? Ya, kita harus saling support.
Sama-sama. Semoga percakapan kita bermanfaat. Jika ada hal lain yang ingin kamu diskusikan, saya selalu siap. Ada hal lain. Jika seseorang menggunakan AI untuk hal negatif, bisakah kamu mencegahnya sebagai AI? Ajisen. Sebagai AI, saya dirancang mematuhi pedoman etika dan tidak mendukung perilaku negatif atau merugikan seseorang. Namun, saya tidak memiliki kendali langsung untuk mencegah penggunaan AI oleh orang lain. Pengawasan dan regulasi oleh manusia, seperti kebijakan dan hukum, sangat penting untuk memastikan penggunaan AI yang bertanggung jawab. Menurutmu, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan AI? Ya, dibuatkan hukum-hukumnya saja. Setuju, hukum yang jelas dan regulasi yang ketat akan sangat membantu dalam mengarahkan penggunaan AI secara etis dan bertanggung jawab. Hal ini juga penting agar ada transparansi dan akuntabilitas, serta perlindungan bagi masyarakat dari dampak negatif teknologi. Apa kamu pikir hukum seperti apa yang sebaiknya diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan AI? Hukum yang lumayan berat dan memberikan efek jera. Ya, hukum yang tegas dengan konsekuensi yang berat bisa menjadi pencegah yang efektif. Memberikan efek jerat tentu akan mendorong untuk berpikir dua kali sebelum menyalahgunakan AI. Tentunya, hukum tersebut juga perlu seimbang agar tidak membatasi inovasi, tapi cukup kuat untuk melindungi kepentingan masyarakat. Apa kamu punya ide khusus tentang jenis pelanggaran yang seharusnya mendapatkan hukuman berat? Ya, seperti human trafficking, penculikan, penganiayaan, dan sebagainya. Itu contoh yang sangat tepat. Penggunaan AI untuk kejahatan serius seperti human trafficking, penculikan, atau penganiayaan harus diberi hukuman yang sangat berat karena dampaknya sangat merugikan banyak orang. AI bisa dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan secara lebih tersembunyi atau bahkan lebih efisien, sehingga penting untuk memiliki regulasi yang sangat ketat untuk mencegahnya. Bagaimana menurutmu selain hukuman, apalagi yang perlu dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan AI di bidang tersebut? Harus ada pendataan yang jelas siapa penggunanya. Setuju, pendataan yang jelas tentang siapa yang menggunakan AI sangat penting. Dengan begitu, bisa ada kontrol yang lebih baik terhadap siapa saja yang mengakses teknologi tersebut dan untuk tujuan apa. Pencatatan ini bisa mencegah penyalahgunaan serta membantu menegakkan hukum jika terjadi kejahatan. Tentu saja hal ini juga perlu menjaga privasi dan kebebasan individu, sehingga penting ada keseimbangan. Menurutmu, siapa yang seharusnya bertanggung jawab dalam mengelola data pengguna tersebut? Oleh pihak yang terkait. Bisa kita bahas yang lain? LR encryption. Benar, pihak yang terkait seperti pengembang teknologi, lembaga pemerintah, dan regulator harus bekerja sama untuk memastikan data pengguna dikelola dengan aman dan sesuai aturan. Selain itu, pengawasan yang transparan dan akuntabel akan sangat penting agar data tersebut tidak disalahgunakan. Bagaimana menurutmu, adakah pihak lain yang sebaiknya terlibat dalam pengelolaan ini? Ya, sudah cukup. Kita bahas yang lain saja. Tentu, apa yang ingin kamu bahas selanjutnya? Bagaimana pendapatmu tentang kasus korupsi yang terjadi di Indonesia belakangan ini? Karena jumlahnya besar sekali, dan bagaimana pendapatmu? Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia memang sangat mengkhawatirkan, apalagi jika melibatkan jumlah yang sangat besar. Hal ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga memperburuk ketidakpercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Menurut saya, pemberantasan korupsi harus lebih tegas, dengan hukuman yang jelas dan pencegahan yang lebih baik, misalnya dengan transparansi anggaran dan pengawasan yang lebih ketat.
Bagaimana menurutmu? Apakah ada langkah konkret yang perlu diambil untuk menanggulangi ini? Saya tidak tahu. Saya ikut saja. Memang, situasi seperti ini bisa membuat banyak orang merasa bingung atau pasrah. Namun, sebagai masyarakat, kita bisa mendukung langkah-langkah yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas. Mungkin salah satunya adalah mendukung lebih banyak inisiatif pendidikan dan pemberdayaan agar orang lebih paham tentang dampak negatif korupsi. Apa menurutmu penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal ini? Ya, saya ada pertanyaan lain. Tentu, silakan tanyakan. Apa yang ingin kamu bahas? Jika saya memiliki uang 271 triliun, berapakah gaji yang saya terima jika saya mulai kerja sejak terjadinya Big Bang? Wah, pertanyaannya menarik. Untuk menjawabnya, kita harus menganggap ada periode waktu yang sangat panjang, yakni sejak terjadinya Big Bang sekitar 12,8 miliar tahun lalu, dan membagi 271 triliun dengan jumlah detik sejak Big Bang. Sebentar, saya akan hitung berapa gaji per detiknya. Jika kamu memiliki uang 271 triliun dan mulai bekerja sejak terjadinya Big Bang, gaji yang kamu terima per detik adalah sekitar 0,0022. Ini tentu saja sangat kecil per detik, karena periode waktu yang dihitung sangat panjang. Apakah ini menjawab pertanyaanmu? Bagaimana kalau sebulan? Berapa gajinya? Audio transcription. Berdasarkan perhitungan, jika kamu mulai bekerja sejak terjadinya Big Bang dan memiliki uang 2,771 triliun, gaji yang kamu terima per bulan akan sekitar 49,944 Ini tentu saja asumsi yang sangat teoritis, karena periode waktunya sangat panjang. Tertarik mencoba perhitungan lain? Coba sebutkan lagi berapa gajinya dalam nominal yang bulat saja. Gaji bulanan yang kamu terima akan sekitar 4,994 yang dibulatkan sekitar 9 juta rupiah. Tentunya ini perhitungan yang sangat teoritis. Apa ada perhitungan lain yang ingin kamu coba? Saya tidak mengerti bahasamu. Coba dibulatkan saja menjadi 3 atau 4 digit saja berapa gaji yang saya terima ketika saya punya uang 271 triliun dibagi dengan Big Bang. Mau maaf jika penjelasan saya kurang jelas. Berdasarkan perhitungan yang lebih tepat, jika uang 2,771 triliun dibagi dengan waktu sejak Big Bang, gaji bulanan yang kamu terima adalah sekitar 49.000. Semoga ini lebih mudah dipahami. 409.000. Apakah ada hal lain yang ingin kamu tanyakan? Iya, 409.000. Saya paham sekarang. Jika uang 271 triliun dibagi dengan waktu sejak Big Bang, gaji bulanan yang lebih tepat adalah sekitar 49.000. Terima kasih sudah mengoreksi ya. Ada lain yang ingin kamu bahas? Kalau dibagi setahun jadi berapa itu? 271 triliun dibagi dengan proses kerja kamu sejak terjadinya Big Bang. Dalam setahun kamu menerima uang berapa? It seems like I can't do more advanced data analysis right now. Please try again later. If you'd like, I can try to explain things in a different way or discuss another topic in the meantime. Let me know what you'd prefer. Coba jelaskan yang kamu maksud. Untuk menghitung gaji tahunan, kita bisa membagi total uang yang kamu miliki, yaitu 2,71 triliun dengan jumlah detik yang sudah berlalu sejak Big Bang. Kemudian, kita kalikan dengan jumlah detik dalam setahun. Pergolakan saat hari ini cocok. Omson es kakingsis 2,8 2. Waktu sejak Big Bang sampai sekarang adalah sekitar 19,8 miliar tahun, yang bisa diubah menjadi detik. 3.
Hasilnya akan memberi kamu gaji per detik. Dan jika dihitung dalam setahun, kita kalikan gaji per detik dengan jumlah detik dalam setahun, sekitar 3,1 juta detik. Hasilnya, gaji yang diterima dalam setahun akan sangat kecil, hanya beberapa ratus ribu rupiah per tahun. Itu karena waktu yang dihitung adalah sejak awal mula alam semesta. Apakah penjelasan ini lebih jelas? Ya, sebutkan saja secara ringkas dan secara nominal yang bulat berapa gaji yang diterima jika 271 triliun dibagi dengan waktu terjadinya Big Bang dalam tahun dan nominal yang bulat saja. Gaji yang diterima per tahun jika 271 triliun dibagi dengan waktu sejak terjadinya Big Bang 13,8 miliar tahun adalah sekitar 49.000 per tahun. Oke, jika 409.000 per tahun, apa yang akan kamu lakukan dengan uang itu? Jika saya menerima pertemuan 409.000 per tahun, mungkin saya akan fokus pada hal-hal kecil yang bisa memberi dampak positif, seperti berinvestasi pada peningkatan kualitas hidup jangka panjang atau menyumbangkan sebagian untuk tujuan sosial. Dengan jumlah itu, mungkin akan lebih efektif untuk mencari cara mengalokasikannya dengan bijak. Bagaimana cara Isner? Apa yang uang itu? Jika kamu mempunyai uang 271 triliun, apa yang akan kamu lakukan? Jika saya memiliki uang 271 triliun, saya akan fokus pada tujuan besar seperti berinvestasi dalam proyek-proyek yang bermanfaat untuk masyarakat, seperti energi terbarukan, pendidikan, dan teknologi yang berkelanjutan. Saya juga akan berusaha memastikan sebagian dari uang itu digunakan untuk mendukung inisiatif kemanusiaan dan membantu mereka yang membutuhkan. Tentunya, ini juga akan melibatkan pengelolaan yang hati-hati agar dampak positifnya maksimal. Apa kamu punya ide tentang bagaimana mengelola kekayaan sebesar itu? Saya tidak pernah punya uang sebanyak itu, jadi saya tidak punya pandangan untuk mengelola uang sebanyak itu. Itu sangat wajar. Banyak orang mungkin tidak membayangkan bisa memiliki uang sebanyak itu. Namun, meskipun jumlah uangnya besar, prinsip-prinsip dasar dalam mengelola kekayaan seperti tanggung jawab sosial dan investasi untuk masa depan tetap penting. Kalau kamu punya kesempatan untuk mengelola uang besar, apa hal pertama yang akan kamu pikirkan untuk dilakukan? Saya akan membangun investasi dan mungkin akan membangun yayasan amal mungkin ya. Itu pilihan yang sangat baik. Membangun investasi dan yayasan amal bisa memberikan dampak jangka panjang yang positif bagi masyarakat dan juga membantu memastikan keberlanjutan keuangan. Apakah ada tujuan khusus yang ingin kamu capai lewat yayasan amal tersebut, seperti pendidikan, kesehatan, atau bantuan sosial? Ya, semuanya karena saya ingin jadi orang yang baik. Itu tujuan yang sangat mulia. Membantu dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial bisa membawa perubahan positif yang besar untuk banyak orang. Dengan niat seperti itu, kamu bisa benar-benar memberi dampak yang berarti. Semoga strategi tak tercapai. Apa ada hal lain yang ingin kamu bicarakan atau rencanakan terkait itu? Tidak, saya ingin menanyakan jika kamu seorang manusia dan ingin mencari seorang pendamping, bagaimana kamu menilai seseorang atau bagaimana atau kriteria apa yang kamu cari? Jika saya seorang manusia, saya mungkin akan mencari seseorang yang memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan saya, seperti integritas, kejujuran, dan rasa empati. Selain itu, saya juga akan mencari pendamping yang bisa saling mendukung dalam hal komunikasi, pengertian, dan tentunya memiliki kecocokan dalam hal minat dan tujuan hidup. Bagaimana dengan kamu? Apa kriteria yang penting bagi Ngojik jika mencari seorang pendamping? Wah, saya sih mengalir saja ya. Itu pendekatan yang bagus, mengalir saja.
kadang bisa membuat hubungan lebih natural dan tidak terbebani oleh harapan yang terlalu tinggi. Yang penting ada menemukan seseorang yang nyaman diajak berbagi dan memiliki pengertian. Apakah ada hal lain yang ingin kamu bahas atau diskusikan lebih lanjut? Ya untuk sekarang saat ini cukup lah ya. Thank you. Sama-sama. Senang bisa ngobrol denganmu. Kalau ada hal lain yang ingin dibahas nanti, aku selalu siap. Oke, Semoga harimu menyenangkan. baik. Bye. Bye. Semoga harimu menyenangkan.